Pay later. Siapa sih yang nggak kenal sekarang? Layanan beli sekarang, bayar nanti ini, kayaknya udah jadi bagian dari hidup kita ya. Tapi, seiring popularitasnya yang meledak, muncul juga nih macam-macam resiko. Nah, baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ngeluarin aturan main baru. Oke, mari kita bedah tuntas aturan ini dan kita lihat dari sudut pandang yang menurut saya keren banget, hukum ekonomi syariah. Nah, kalau Anda salah satu penggunanya, wah ini wajib banget disimak. Kita akan bongkar apa aja sih yang berubah, kenapa ini perlu banget, dan gimana ceritanya aturan modern ini ternyata punya akar filosofi yang usianya udah ratusan tahun. Biar kita kebayang sebesar apa fenomena ini, coba deh bayangin angka ini. 25,72 triliun rupiah. Itu nilai pembiayaan pay later yang disalurin cuma lewat bank umum aja loh per Oktober 2023. Gila kan? Angkanya besar banget. Dan ini bukan cuma soal duitnya loh, jumlah penggunanya itu coba lihat, nyaris 31 juta orang. Iya, 31 juta. Ini nunjukin kalau pay later tuh udah merasuk banget ke kebiasaan belanja kita di Indonesia. Skalanya udah bukan main-main lagi, udah sistemik. Tapi ya gitu deh, di balik setiap kemudahan, biasanya selalu ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Kemudahan cuma dengan satu klik ini ternyata ngebuka pintu ke berbagai masalah yang cukup serius. Nah, lihat deh data ini. Menarik banget, kemudahan akses pay later ternyata memicu 65% pembelian terjadi secara impulsif. Artinya apa? Ya, lebih dari setengah transaksi kita itu sama sekali nggak direncanain. Kita jadi sering beli barang, entah itu gadget baru atau baju, cuma karena tergoda kemudahan bayar nanti. Ini dia bahaya berikutnya. Saking gampangnya daftar, banyak orang jadi punya lebih dari satu akun pay later. Bahkan tercatat 27% pengguna itu punya lebih dari 3 akun. Nah, ini yang menciptakan risiko jeratan utang berlapis. Gali lubang tutup lubang dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Pusing kan? Visual ini ngegambarinnya pas banget. Di permukaan yang kita lihat cuma kemudahannya aja. Tapi di bawahnya, banyak banget risiko yang ngumpet. Mulai dari cara nagih yang kasar, biaya-biaya siluman yang nggak kita sadari, kita jadi ngerasa punya duit lebih padahal utang, sampai risiko gelembung kredit yang bisa meledak kapan aja. Melihat semua risiko ini, ya jelas dong OJK sebagai wasitnya di industri keuangan akhirnya harus turun tangan. Mereka pun menerbitkan sebuah peraturan baru yang dirancang khusus buat menata ulang ekosistem pay later di Indonesia. Nah, ini dia payung hukumnya. Peraturan OJK nomor 32 tahun 2023. Gampangnya gini, tujuan aturan ini ada 2. Pertama, buat ngelindungin Anda sebagai konsumen. Dan kedua, buat ngejaga stabilitas sistem keuangan kita dari semua risiko yang tadi kita bahas. Jadi, apa aja sih poin-poin utamanya? Pertama, sekarang nggak semua perusahaan bisa jadi penyedia pay later, harus bank atau perusahaan pembiayaan yang resmi berizin OJK. Kedua, ada batas umur minimal 21 tahun, biar penggunanya dianggap udah lebih matang secara finansial. Ketiga, limit kredit dibatasin, maksimal 25 juta per orang, biar nggak kalap. Dan yang paling penting, semua transaksi sekarang wajib dilaporkan ke SLIK OJK, atau yang dulu kita kenal sebagai BI Checking, jadi nggak bisa main-main lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling filosofis nih. Siapa sangka, aturan super modern buat produk fintech yang canggih ini ternyata punya keselarasan yang luar biasa dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang usianya udah berabad-abad. Mungkin kedengarannya agak mengejutkan ya, tapi ini beneran. Langkah yang diambil OJK ini, kalau kita bedah pakai kacamata usul fikih dan maqasid syariah, itu adalah wujud dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang jadi jantungnya ekonomi Islam. Ada 3 kaidah utama nih yang pas banget. Pertama, al-maslahah al-mursalah, artinya bikin aturan demi kebaikan orang banyak. OJK hadir buat ngelindungin harta masyarakat. Kedua, sat ad-dara'i, ini artinya menutup pintu menuju kerusakan. Contohnya ya, mencegah utang berlebihan dengan aturan batas umur dan limit. Ketiga, la darara wala dirara. Ini prinsip yang universal banget. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Tentu aja, landasan utamanya ya pemisahan yang tegas antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Aturan OJK ini, terutama yang mendorong adanya pay later syariah yang diawasi, itu ibarat jadi pagar biar transaksi digital kita tetap di koridor jual beli, bukan pinjaman berbunga yang dilarang. Dan ini bagian yang paling dalamnya. Aturan OJK ini ternyata ngelindungin 5 tujuan utama syariah atau maqasid syariah. Aturan ini menjaga agama dengan mastiin ada pilihan syariah, menjaga jiwa dengan melarang cara nagih yang kasar, menjaga akal dengan menuntut transparansi biaya,
menjaga harta dengan pembatasan limit, dan bahkan menjaga keturunan dengan ngelindungin keluarga dari warisan utang digital yang bisa merusak masa depan. Keren banget kan? Jadi, apa nih kesimpulannya? Aturan baru ini tuh bukan sekedar nambah-nambahin birokrasi loh. Ini adalah sebuah langkah penting untuk menjaga masa depan keuangan kita semua. Perbandingannya jelas banget. Dulu kita ada di ekosistem yang risikonya tinggi, prakteknya liar, dan perlindungan buat konsumen minim banget. Sekarang kita bergerak ke ekosistem yang lebih adil, beradab, dan punya kepastian hukum. Yang paling penting, kita sebagai konsumen jadi lebih terlindungi. Poin kuncinya adalah ini, inovasi itu penting, teknologi itu hebat, tapi keduanya nggak boleh jalan sendirian tanpa arah. Inovasi harus selalu ada di dalam koridor etika, dan tujuan akhirnya harus untuk kesejahteraan bersama, bukan cuma keuntungan segelintir pihak dengan mengorbankan banyak orang. Pada akhirnya, OJK udah ngasih kita jaring pengaman, tapi keputusan tetap ada di tangan kita masing-masing. Pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita sendiri. Aturan udah ada buat melindungi kita, tapi bisakah kita melindungi diri kita sendiri dari godaan belanja impulsif yang cuma butuh satu klik? Analisis mendalam ini kami rangkum dari kajian komprehensif oleh para ahli di Tazkiyah University, sebuah institusi yang memang fokus di bidang ekonomi dan bisnis Islam. Semoga penjelasan ini bisa memberikan kita semua perspektif baru tentang dunia keuangan digital.